Konservasi adalah metode dan usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terjamin keberlanjutannya di masa mendatang. Kita harus mengikuti aturan-aturan. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Hai, Assalamualaikum guys. Tahu nggak sih, hari konservasi itu ada tanggal 10 Agustus. Konservasi adalah metode dan usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terjamin keberlanjutannya di masa mendatang. Nah, kemarin nih salah satu staff gue, Yuri, abis ngobrol nih sama teman-teman penggiat lingkungan. Mau lihat? Yuk, ini dia ilmu untuk kita semua di Hari Konservasi. Mudah-mudahan ini menjawab kerinduan Anda semua, saya dan kita semua untuk beraktivitas di alam, untuk melakukan healing di alam, karena healing terbaik itu memang kembali ke alam. Wisata alam Indonesia. Wow. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Eci dari The Hakim. Bapak Fatur di sini guys. Jadi aku di sini udah ada di booth-nya Taman Nasional Waikambas. Aku mau tanya beberapa pertanyaan nih. Ini mungkin bakal aku tanya sama semuanya juga. Bagaimana cara Taman Nasional Waikambas mengedukasi atau mengajak masyarakat berperan aktif dalam menyelamatkan ekosistem alam? Waikambas itu kan ada beberapa permasalahan besar ya. Salah satunya perburuan, kebakaran, sama konflik gajah masyarakat. Artinya sampai sekarang masyarakat itu masih menganggap kalau gajah itu adalah hama. Tantangan buat kita adalah bagaimana merubah mindset masyarakat itu dari semula hama itu adalah menjadi semacam kita gimana caranya hidup bersanding dengan alam. Karena kebetulan Taman Nasional Waikambas itu luasnya itu 125.000 hektar. Nah, itu semuanya langsung berbatasan dengan masyarakat. Memang betul salah satu strategi kami untuk mengedukasi masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan itu. Salah satunya adalah kita banyak punya binaan-binaan kelompok tani hutan. Ini adalah beberapa produk dari kelompok masyarakat di sana. Oh iya. Ya, ada madu. Terus kemudian ini ada banana chip. Oh, jadi masyarakat itu bikin produk ini ya? Iya, betul. Dan kita yang memfasilitasi seperti itu. Ya, jadi saling mensupport ya. Betul. Terus di situ itu kita berbatasan juga dengan salah satu perusahaan agro nanas di sana. Nah, dia itu adalah produknya nanas segar, ekspor. Iya. Nah, ekspor itu kan ada ini ya. Ada semacam sortir. Ini sebenarnya bukan sortiran, bukan. Dia itu cuma kadang-kadang terlalu kecil, kadang-kadang terlalu besar. Mungkin yang bentuknya memang tidak sempurna untuk dijual di tempat yang emang betul. Pilihan gitu ya. Ini di seperti CSR-nya dari PT ini ke kelompok tani. Jadi cuma dia. Iya. Dan logonya kayak ada gambar-gambar gajahnya guys, mengidentifikasi maksudnya identitas banget gitu sama Waikambas. Ya, karena kan lucu. Orang kalau bilang Waikambas pasti ingat gajah kan. Betul. jadi berperan sebagai tour guide juga sebenarnya ya. Kalau
misalnya bawa tamu berkunjung ke Taman Nasional Waikambas. Bahkan masyarakat itu ada satu desa, dia hampir tiap desa di situ ya menyediakan homestay. Ah iya. Jadi jangan khawatir, misalnya mungkin orang Waikambas itu kampung, nggak ada hotel, nggak ada apa, tidak ada akomodasi sih, bahkan transportasi pun. Nah gitu ya, jadi selain apa ya, menjadi tour guide dan juga mensejahterakan masyarakat sekitar gitu guys. Oke guys, sekarang aku lagi di boothnya Taman Nasional Bali Bara, sama aku panggilnya apa nih, Bli? Boleh, Mas boleh. Gimana ya enaknya? Maunya dipanggil apa nih? Beli aja, beli Jerman. Bli. Oke, dari namanya Bli Jerman sama Bli Jerman dari Bali. Ya, tentunya di Bali itu ada identik dengan burung jalak Bali ya. Nah, yang ini. Sekarang kita mau tanya tentang bagaimana cara Taman Nasional mengedukasi atau mengajak masyarakat dalam berperan aktif dalam menyelamatkan ekosistem alam ya. Gimana nih? Ya, jadi untuk saat ini terutama kita aktif di desa penyangga. Jadi masyarakat desa penyangga. Di sana ada 4 desa penyangga, tapi yang paling terdekat adalah desa Sumber Kelampok dan Penjarakan. Untuk saat ini kita mengarahkan mereka dalam ikut mengelola atau melindungi kawasan konservasi Taman Nasional dengan cara melibatkan mereka di wisata. Jadi dengan mereka mendapatkan sesuatu dari wisata tersebut, mereka akan ikut menjaga kawasan konservasi tersebut. Misalnya ada beberapa komunitas dari pelaku wisata ikut peduli dengan sampah, melakukan clean up di daerah pantai Pelomjangan. Pelomjangan adalah salah satu tujuan paling utama di Taman Nasional Bali Barat untuk wisata air, snorkeling dan diving. Nah, itu mereka hampir tiap 3 bulan sekali dia dengan sukarela datang ke Pelomjangan untuk clean up, mengambil sampah-sampah kiriman dari laut yang terdampar di pantai Pelomjangan. Itu salah satunya. Kedua, mereka juga ikut berpartisipasi melakukan pengamatan burung turi Bali. Jadi ikut mengamankan burung turi Bali dengan cara ikut mengamati, menjaga. Ada beberapa burung yang terbang ke areal kebun mereka. Itu salah satunya. Oke, dan satu lagi hal yang paling mudah untuk diikuti masyarakat dalam berperan aktif dalam konservasi di Bali Barat. Hal yang paling mudah diikuti oleh masyarakat untuk menjaga konservasi di Taman Nasional Bali Barat itu adalah yaitu tadi mereka larinya dari selama ini kan mereka masuk hutan, nyari kayu, nyari sesuatu yang ilegal lah. Akhirnya mereka berubah ke wisata. Itu yang paling mudah. Karena dengan mereka terjun ke wisata ada hasil yang dia dapatkan. Karena terus terang aja mereka memang butuh sekali hal itu untuk memenuhi ekonomi keluarga mereka. Itu yang paling mudah sih. Kan dilihat ada karya-karya ini tuh. Karya-karya dari masyarakat juga. Ini dari daur ulang ya, daur ulang. Ini keren banget nih guys tuh. Jadi masyarakatnya pada kreatif juga, dia bikin tas, terus juga bikin makanan-makanan juga ya. Terus ada patung ini mereka juga bikin ya. Iya. Nah, ini ada madu hutan. Jadi mereka membuat di sana namanya kungkungan ya, tempat lebah untuk bersarang itu. Ditempatkan di hutan dan hasilnya seperti ini. Ini hasil dari masyarakat ya, madu. Ini biji coklatnya guys. Ya kalau misalnya kita beli kayak gini tuh cara olahnya gimana? Kita sangrai dulu. Sangrai dulu. Sangrai ya, baru tumbuk. Kayak biji kopi biasa ya. Hai Kak Medina, apa kabar? Kesini aja. Apa kabar Kak? Halo, kabar baik. Oke Kak Medina kan bisa dibilang aktivis di Taman Nasional ya, di 54 Taman Nasional. Enggak, bukan. Oh, terus apa dong? Lebih tepatnya?
salah satu partisipan aja buat Taman Nasional. Khususnya sebenarnya memang aku di Taman Nasional itu mau lebih memperkenal Taman Nasional ke teman-teman, ke masyarakat umum, serta mengedukasi dan info-info tentang bagaimana caranya kita menjaga lokasi atau kawasan-kawasan Taman Nasional dengan baik. Nah, dalam kan sebentar lagi nih 10 Agustus itu kan Hari Konservasi Alam Nasional ya. Nah, bagaimana sih cara mengedukasi atau mengajak teman-teman semua berperan aktif dalam menyelamatkan ekosistem alam? Cara edukasinya? Iya. Oke. Kalau untuk saat ini sebenarnya cara mengedukasi yang tepat itu dan lebih mudah, lebih murah itu adalah menyebar info-info melalui sosial media. Banyak ya caranya, dari misalnya Instagram atau mungkin dari YouTube. Jadi bikin beberapa video-video memang sudah selama ini yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita menyebarkan info, kita mengedukasi masyarakat luas bagaimana berperilaku dengan baik dan benar di kawasan Taman Nasional. Hal yang paling simpelnya itu kita harus mengikuti aturan-aturan sebenarnya dari Taman Nasionalnya. Kita juga mempelajari kawasannya seperti apa yang mau kita datangin, dan yang pasti kita harus berperilaku yang bijak, tidak mengotori kawasan yang kita datangin. Ya, dalam juga kita harus berperilaku sikapnya sopan dan menghargai alam sekitar dan juga masyarakat yang ada di sana. Ada dari mungkin beberapa kali yang aku selalu lakuin, misalnya penanaman mangrove, terus pembersihan sampah-sampah di gunung, atau juga pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional. Selamat Hari Konservasi Alam Nasional 10 Agustus. Peduli dengan alam kalian seperti kalian mempedulikan diri sendiri. Salam konservasi. Halo Bang Harley. Iya, Bang Harley kan berperan dalam menginformasikan 54 Taman Nasional 54. dan menulis buku. Betul ya? Buku juga menulis tentang di beberapa di media-media juga ratusan tulisan tentang konservasi juga. Iya, aku dikasih sama Pak Wiratno bukunya. Mantap. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana sih cara mengedukasi atau mengajak teman-teman semua berperan aktif dalam menyelamatkan ekosistem alam? Berperan teman-teman untuk berperan aktif ya. Iya. Sebenarnya simpel sih menurut gue ya. Menurut gue simpelnya adalah apalagi untuk teman-teman, karena gini kalau bicara wisata alam lagi kan, kayaknya sekarang trennya wisata alam nih. Semua tempat wisata alam semua didatengin. Dari mulai anak-anak sampai dewasa semua pengen berwisata alam. Cuman yang perlu diingat adalah sebenarnya ketika dia berwisata alam, tanggung jawabnya di mana nih? Jadi harus ada bentuk tanggung jawabnya ketika kita berwisata di alam. Jadi peran aktifnya salah satunya sebenarnya simpelnya gini, ketika kita belum berangkat ke satu lokasi wisata alam, kita harus mempelajari dulu. Istilahnya cari tahu sebelum pergi. Jadi kita harus cari tahu sebelum pergi lokasi yang mau kita datangi, misalnya apa, status apa, tempat apa, jalur mana, kalau pendakian atau bisa trekking kemana, atau taman wisata alam laut kah, atau trekking alam laut, atau taman nasional laut kah, atau taman nasional hutan kah, atau gunung kah, kita harus tahu gitu. Dan terus jalur seperti apa. Jadi musim kapan kita mau naik, dari situ kita ada apa yang kita siapkan, kita akan tahu. Jadi cari tahu sebelum pergi dengan membaca, mencari informasi. Apalagi sekarang setiap terutama kawasan konservasi ya, ketika TN, TWA gitu, mereka sudah ada website, juga sudah ada media sosialnya, kita bisa cari tahu informasi. Jadi jangan ujuk-ujuk datang gitu loh. Jadi dengan cari tahu sebelum pergi, kita baca, jangan jadi misalnya ketika kita tahu, pelajarin apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lagi karena ini di hakim ya, tentang satwa juga pasti kan.
Gue cuma pesan adalah, yuk sama-sama stop memberi makan satwa liar secara langsung maupun tidak langsung, dan stop jadikan satwa liar sebagai peliharaan, karena satwa liar bukan peliharaan. Itu pesan saya. Salam konservasi. Huha, huha, huha. Guys, sekarang kita lagi ada di boothnya KLHK dengan Bapak Sabto. Bapak Sabto dari KLHK. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Pak, sekarang aku mau tanya 2 pertanyaan tentang konservasi, hari konservasi. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama aku mau tanya bagaimana cara mengedukasi, mengajak teman-teman semua berperan aktif dalam menyelamatkan ekosistem alam. Kalau menurut saya untuk bisa mengajak teman-teman semua itu yang pertama sebenarnya memang harus dari kecil. Sejak kecil harus diedukasi. Jadi anak-anak TK itu sudah mulai diedukasi. Nah, kemudian yang kedua mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Kalau sudah meningkat lagi, milah sampah plastik sendiri, organik sendiri. Yang ketiga, misalnya kemudian tanam pohon dong untuk melestarikan alam kita. Nah, itu hal-hal kecil sehingga yang kemudian itu bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua, generasi Z ya, generasi Z. Dan insya Allah dengan hal-hal kecil itu, kalau semuanya bergerak akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Dari belajar menjadi kebiasaan. Betul. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini singkat tapi dapet banget gitu sama ahlinya. Terus yang kedua, hal yang paling mudah untuk diikuti oleh teman-teman dalam berperan aktif dalam konservasi. Tadi sebenarnya sudah jawab yang pertama ya. Tapi highlight lagi. 1, mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita untuk menyelamatkan lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, kemudian bisa dengan memilah sampah, plastik sendiri. Kalau syukur kalau sudah mulai meninggalkan sampah plastik. Dan yang ketiga, lakukan kegiatan untuk mencintai lingkungan itu dengan menanam pohon di lahan yang tersedia. Dan dengan banyak pohon ditanam, akan makin terjaga lingkungan, oksigen tersedia dengan baik, satwa-satwa juga pasti akan berdatangan untuk tinggal di situ, burung dan satwa yang lain. Nah, 3 hal itu saya pikir kalau teman-teman generasi Z, teman-teman pecinta lingkungan bisa melakukan, insya Allah akan mampu berkontribusi dalam menyelamatkan alam dan lingkungan. Begitu Mbak. Mbak siapa Mbak? Saya belum tahu tadi. Mbak Eci. Teman-teman, 10 Agustus adalah Hari Konservasi Alam Nasional. Mari kita rayakan itu dengan melakukan gerakan-gerakan dalam mendukung konservasi alam. Tadi ada 3 hal. Jaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, pilah sampah dengan baik, ketiga tanam pohon, tanam tanaman di lahan-lahan yang kosong untuk wujud kita cinta pada lingkungan. Selamat Hari Konservasi Alam Nasional 10 Agustus 2022. Konservasi Alam Nasional. Salam konservasi. Huha, huha, huha. Terima kasih Mbak Eci.